Oke, kali ini saya akan ceritakan seluruh cerita dari film It's a Boy Girl Thing yang telah rilis pada tanggal 26 Desember tahun 2006. Film ini menceritakan tentang kedua orang remaja yang tinggal bersebelahan, dan mereka ini selalu saja bertengkar, hingga di suatu hari mereka mengalami kejadian yang aneh, yang mana tubuh mereka ini saling bertukar. Oke, nggak usah berlama-lama lagi guys, kita langsung saja ke ceritanya guys. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Nell yang sedang berdebat dengan tetangganya yang bernama Woody, yang mana pertengkaran mereka ini memang sering terjadi karena mereka berdua saling merasa terganggu karena aktivitas masing-masing. Intinya sifat mereka ini saling berlawanan, yang mana si Nell ini adalah seorang kutu buku. Ia berasal dari keluarga yang terpelajar yang mempunyai impian untuk bisa masuk ke universitas ternama, yaitu Universitas Yale. Berbanding terbalik dengan Woody, ia adalah cowok ganteng populer di sekolah dan juga seorang pemain football andalan di sekolahnya. Namun ia dari keluarga yang tidak terpelajar. Bahkan ia adalah satu-satunya anggota keluarga yang pernah menginjak bangku sekolah. Setelah perdebatan panjang mereka, Nell yang sedang menutup jendela tak sengaja bajunya terjepit dan memperlihatkan balon-balon udara yang sangat indah. Sontak Woody pun mengatakan, "Wah, rezeki nomplok nih." Singkat cerita, di suatu pagi Nell yang sedang berangkat ke sekolah pun tertinggal bis sekolahnya, dan mau gak mau ia harus berjalan kaki. Di sisi lain, Woody dengan temannya yang bernama Horse juga sedang berangkat ke sekolah dan sedang berencana untuk mengerjai si Nell dengan melajukan mobilnya ke genangan air, sehingga membuat si Nell basah kuyup. Namun Nell tetap memutuskan untuk berangkat ke sekolah dengan penampilan yang acak-acakan. Sontak hal ini membuat si isi sekolah menertawainya. Dan tak lama setelah itu, Nell pun bertemu dengan Woody yang tengah bersama pacarnya yang bernama Brenna. Di sini Brenna juga mengolok-olok Nell. Singkat cerita, di saat mereka ada kelas komputer, Woody kembali menjahili Nell dengan membuka situs bokep di komputer si Nell. Sontak si isi kelas pun menertawainya. Dan pada akhirnya, si Nell pun juga kena omel oleh gurunya. Singkat cerita, di sekolah mereka sedang mengadakan studi tour di sebuah museum peninggalan sejarah. Tak disangka ternyata mereka disuruh kerja kelompok oleh guru mereka. Dan karena mereka ini musuh bebuyutan, mereka pun bertengkar di depan sebuah patung keramat. Dan tak disangka, patung itu mendengar pertengkaran mereka berdua, dan terlihat patung itu seperti memberi mereka kutukan. Singkat cerita, pada malam harinya saat mereka berdua tertidur, di sini reaksi kutukan pun nampak terlihat. Dan di saat mereka berdua terbangun di pagi harinya, Nell dan Woody pun terlihat sudah bertukar tubuh. Di sini Woody yang sudah bertukar tubuh dengan Nell merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Setelah Woody mengecek celananya, ternyata burungnya sudah hilang, tak lagi ada di sangkarnya. Begitu juga dengan Nell yang tengah berada di tubuh Woody. Ia merasa shock melihat burung Woody yang tengah berdiri tegak menuju tak terbatas. Singkat cerita, saat mereka di sekolah, mereka kembali bertengkar mengenai kejadian yang mereka alami saat ini, dan berharap kalau kutukan ini hanya akan berlangsung 1 hari. Namun ternyata kutukan ini terus berlanjut, dan karena mereka berdua ini saling bermusuhan, mereka berencana untuk mempermalukan diri mereka masing-masing. Woody yang biasanya selalu berpenampilan layaknya Pak Boy, kini malah berpenampilan culun karena ulah si Nell. Begitu juga dengan Nell yang biasanya berpenampilan rapi dan culun, kini malah berpenampilan layaknya cewek bookingan. Singkat cerita, Woody yang tengah berada di tubuh Nell pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia tentunya juga masuk ke pemandian cewek dan terlihat menikmati pemandangan yang tak pernah ia bisa lihat sebelumnya. Singkat cerita, di sisi lain, Nell yang ada di tubuh Woody pun pergi menemui Brenna dan meminta Brenna untuk putus.
Kemudian hal itu diketahui oleh Woody. Kemudian Woody pun marah pada Nell dan berencana untuk membalas Nell dengan cara memacari cowok fuckboy di sekolah itu dan berencana menghilangkan keperawanannya ke cowok fuckboy itu. Singkat cerita, di saat Woody akan mantap-mantapan dengan cowok fuckboy itu, ia pun merasa jijik dan berubah pikiran dan pergi kabur meninggalkan cowok fuckboy itu. Singkat cerita, di pagi harinya, Nell yang tahu kalau keperawanannya yang dijaga selama ini telah hilang, menangis di sekolah dengan tubuh Woody. Sontak itu membuat seorang guru merasa jijik pada Woody. Singkat cerita, karena melihat Nell yang selalu sedih dan menangis, di sini Woody pun mengatakan yang sejujurnya, kalau ia masih belum melakukannya dengan cowok fuckboy itu. Di sisi lain, cowok fuckboy itu yang terlanjur kesal pada si Nell karena tidak mau diajak mantap-mantapan, menyebar berita bohong ke seluruh sekolah kalau ia telah merawanin si Nell. Kemudian Woody yang gak terima kalau si Nell ini dijelek-jelekin, ia pun menghampiri cowok fuckboy itu dan berniat untuk memberi pelajaran cowok fuckboy itu. Namun karena visi mereka terlampau jauh, Woody pun tak sanggup menghadapinya. Kemudian tak lama setelah itu, Nell pun datang. Dan karena ia sedang berada di tubuh Woody, ia pun bisa dengan mudah mengalahkan cowok fuckboy itu. Dan setelah itu, cowok fuckboy itu pun mengakui kalau ia sudah berbohong. Singkat cerita, setelah kejadian itu, mereka berdua pun memutuskan untuk berdamai dan menurunkan ego masing-masing. Mereka juga mendiskusikan kenapa tubuh mereka ini bisa sampai bertukar. Dan setelah mereka mengingat-ingat, mereka berpikiran kejadian ini terjadi mungkin akibat mereka bertengkar di depan patung keramat saat studi tour tempo hari. Singkat cerita, mereka berdua pun kembali ke museum dan meminta pada patung keramat itu untuk mengembalikan tubuh mereka ke semula. Namun patung itu tak merespon permohonan mereka. Singkat cerita, diperlihatkan Woody tengah melatih Nell tentang football. Karena akan ada pertandingan football yang mana akan segera diadakan. Dan pertandingan ini akan jadi penentu masa depan Woody setelah lulus dari SMA. Begitu juga dengan Nell, yang akan segera melakukan interview ke universitas ternama impiannya, yaitu Universitas Yale. Karena di sini tubuh mereka saling bertukar, mereka berdua pun memutuskan untuk membantu satu sama lain. Singkat cerita, hari demi hari pun mereka lewati dengan membantu satu sama lain dalam berlatih. Woody berlatih untuk persiapan interviewnya, sedangkan Nell berlatih untuk persiapan pertandingannya. Singkat cerita, di sini Woody yang tengah diinterview oleh dosen Universitas Yale akhirnya diterima di universitas yang selama ini ia impikan. Kemudian setelah Woody selesai melakukan tugasnya, ia bergegas untuk pergi untuk melihat pertandingan Nell. Setelah perjuangan dan usaha keras Nell, tak disangka ia berhasil memenangkan pertandingannya dan menjadi pahlawan di pertandingan tersebut. Kemudian setelah itu, Woody pun menghampiri si Nell dan mengatakan kalau ia juga berhasil lolos masuk Universitas Yale. Kemudian dari sini, benih-benih cinta pun tumbuh antara mereka berdua. Dan disinilah keajaiban pun terjadi. Akhirnya tubuh mereka berdua pun kembali ke asal. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Dan film pun selesai. Oke guys, bagaimana pembahasan alur cerita film kita kali ini? Kalau ada masukan dan saran, ataupun request sebuah film, silakan komen aja di bawah guys. Oke, sampai situ aja guys. Jangan lupa klik like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel kami. Oke, bye-bye guys.